Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah nuwasil dari sana di hadhil lailah. Halaman 62 ya, akhwat. Masih melanjutkan tentang isim zaman dan juga isim maf'al. Nah, kemarin kita sudah latihan ya. Isim zaman dan makan itu ada dua wazan. Nah, wazan maf'al dan juga maf'il. Wazan maf'alin dan maf'ilin. Dan mayoritas kebanyakan isim zaman dan isim makan itu pakai wazan maf'alin. Kita merujuk sedikit ya. Wazan maf'alin apabila fiilnya itu naqis. Fiilnya naqis. Naqis itu yang huruf ilahnya ada di akhir. Huruf ilahnya ada di akhir. Contohnya jaro ya jari. Terakhir huruf ilah. Baka ya beki. Ya, huruf ilahnya ada di lam fiilnya. Kemudian yang ikut wazan maf'al lagi yaitu fi'il mudhari yang di fathah ain fi'ilnya atau di dhammah. Contohnya yal'abu, ainnya maftuh. Maka ketika mau menjadikan isim zaman atau makan, kata la'iba yal'abu itu menjadi ikut wazan maf'alun atau mal'abun. Kata yaktubu, taknya madmum, madmumah, yaktubu. Maka kata yaktubu isim zaman dan isim makannya adalah maktabun, ikut wazan maf'al. Nah, lalu bagaimana apa syarat isim zaman dan isim makan yang ikut wazan maf'il? Ada fi'il sahih akhir yang dikasrah ain fi'ilnya saat mudhari. Contohnya yanzilu. Yanzilu dia sahih akhir, huruf terakhirnya bukan berupa huruf ilah. Kemudian ain fi'ilnya maksur, dikasrah. Maka yanzilu ini isim zaman dan isim makannya pakai wazan maf'il, yaitu manzil. Ya. Yajlisu majlis. Au kana misalan sahih al-akhar. Atau contoh dari sahih akhar. Atau misal, yang misal dan dia sahih akhir. Misal dan dia sahih akhir. Yaitu waqafa. Misal yang huruf ilahnya ada di fa fi'il. Ya. Waqafa yakifu. Wado'a yado'u. Maka isim zaman dan isim makannya ikut wazan maf'ilun, yaitu maudhi'un atau mauqifun. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kemarin yang belum, yang jim dan dal. Jim dal. Ya, yang jim sama dal ini yang ajwaf, yang fiil-fiilnya ajwaf. Ajwaf itu yang huruf ilahnya berada di tengah, ya. Karena huruf ilahnya ada di tengah, koma, huruf ilahnya juga di tengah. Kemudian kofa, huruf ilahnya juga ada di tengah. Zero. Nah, maka ini semua adalah ajwaf. Maka bagaimana cara membuat isim zaman dan isim makan? Yang ajwaf, kita tambah mim di depannya. Ya, karena jadi makanun. Koma jadi makomun. Tofa jadi matofun.
Zaro jadi mazarun. 6. Apa arti dari koma yakumu? Koma yakumu artinya berdiri. Sekarang tofa yatufu. Artinya apa, Ahwat? Tempat tawaf ya. Kalau makom berarti tempat berdiri. Kalau matof berarti tempat tawaf. Setelah itu zaro yazuru. Zaro yazuru. Maka apa isim zaman isim makannya? Mazarun. Mazarun. Artinya tempat yang dikunjungi. Maksudnya tempat mazar itu zaro itu berkunjung, mazar tempat yang dikunjungi. Tawafayatufu. Tawaf atau keliling, matof berarti tempat tawaf. Qoma yakumu berdiri, makom tempat berdiri. Kemudian marra yamurru. Nah, sekarang yang mudhoaf. Marra yamurru ini kenapa dikatakan mudhoaf? Karena lam fiil dan ain fiilnya satu jenis. Contoh marra, ain dan lam fiilnya berupa huruf ro, sama-sama ro, maka ditasydid. Ya, jadi mudhoaf itu biasanya ada tasydidnya. Marra yamurru artinya apa? Melewati. Kalau mamar ya berarti tempat yang dilewati. Halla yahullu. Apa Ahwat isim zaman makannya? Mahal, mahallun. Ya, mahal itu yang mengganti posisi, ya, yang menggantikan posisi mahal. Halla yahullu itu menggantikan posisi. Mahal tempat gantian posisi. Korro ya korru. Apa zaman makannya? Korro ya korru. Sauti wadi akhwat. Makorun, Ustaz. Nah, makorun. Kemudian hatta ya hutu. Oh, makor ya koru itu artinya tenang ya. Tenang atau tepat. Makor berarti tempat yang tenang atau tepat. Kemudian hatta ya hutu. Artinya meletakkan. Hatta ya hutu itu meletakkan. Kemudian apa zaman makannya? Hatta ya hutu. Mahatun. Mahatun. Artinya tempat untuk meletakkan. Mahat. Nah, tapi kalau di sini mahatun itu artinya tempat kereta api. Apa? Mahattoh itu apa? Stasiun, Stasiun. Ustaz. Ya, Stasiun, ya. stasiun. Nah, wasil, hak, dan wawu. Jadi yang hak dan wawu ini yang ikut wazan maf'ilun. Ikut wazan maf'ilun. Kenapa ikut wazan maf'ilun? Karena yang pertama waladaya lidu. Waladaya lidu kenapa ikut wazan maf'ilun akhwat? Karena dia apa? Walada. Misal ya, misal sahih akhir. Walada fa fiilnya berupa huruf illah. Walada yalidu. Tapi dia sahih akhir, maka ikut wazan maf'ilun. Ya. Ikut wazan apa akhwat? Maf'ilun. Maf'ilun. Nah, sekarang walada yalidu. Apa isim zaman makannya? Maulidun. Maulidun. Waroda yaridu. Dia juga misal itu yang huruf ilahnya ada di depan. Maka waroda yaridu huruf ilahnya ada huruf ilah. Isim zaman dan makannya adalah Mauridun. mauridun.
Waqafa yaqifu, dia juga misal. Maka waqafa yaqifu zaman Mauqifun. makannya adalah Mauqifun. mauqufun. Wadu'a yadu'u, zaman makannya adalah Maudhi'un. maudhi'un. Nah, sekarang roja'a yarji'u. Ikut wazan maf'ilun juga. Kenapa kok ikut wazan maf'ilun? Karena ain fi'ilnya maksur. Ain fi'il pada fi'il mudhari maksur. Di kasroh. Ya. Maka roja'a yarji'u isim zaman makannya apa? Marji'un. Marji'un. Artinya tempat kembali. Marji'un. Tempat kembali. Sorofa yasrifu. Karena roja'a yarji'u itu artinya kembali. Kalau marji' tempat atau waktu kembali. Sorofa yasrifu. Artinya apa? Sorofa yasrifu itu bertransaksi, membayar. Masrif tempat transaksi atau tempat bayar. Namanya apa? Bisa kita katakan ATM atau bank. Bang. Masrif Rifun. bank. Arodo ya'ridu. Arodo ya'ridu. Artinya arodo itu apa? Memamerkan, menampilkan. Ya, arodo itu memamerkan atau menampilkan. Maka isim zaman dan makannya adalah Ma'ribun. ma'ridun. Ya, tapi ini juga bisa dikatakan ma'rodun bisa, ma'ridun juga bisa, ma'ridun bisa. Artinya tempat pameran, tempat pameran. Jala saya jelisu, duduk, majelis adalah tempat duduk atau tempat berkumpul, majelis. Jadi pahami ya, insya Allah. Sekarang kita lanjutkan. Istakhrij mimma ya'ti asma az-zaman wal makan wadhkur wazna kulla wahid minha wal fi'l alladhi ishtaqqa minhu. Nah, sekarang suruh mengeluarkan isim-isim zaman dan makan dan sebutkan wazan setiap satu darinya dan fi'il yang dimushtaqkan darinya. Nah, yang pertama ada kata yuqalu. Huwa minni bimar'an wa masma' ay bihaitsu arahu wa asma'u kalamahu. Mana di sini kira-kira yang zaman atau makan? Mar'an. Masma. Sama masma'. Ada kata mar'an dan juga masma. Ya. Mar'an itu dari kata ro'ayaro. Ro'ayaro. Ro'ayaro itu melihat. Jadi kalau mar'a itu tempat melihat atau waktu melihat. Masma. Masma itu apa? Masma itu dari kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u mendengar. Kalau masma berarti tempat mendengar atau waktu mendengar. Ya. Wa minni bimar'an wa masma' ay bihaitu arahu wa asma'u kalamahu. Dia itu minni menurut saya bimar'a tergantung dengan apa yang saya lihat ya. Wa masma' dengan dan yang saya dengar. Ay bihaitu arahu wa asma'u kalamahu. Sesuai dengan apa yang saya lihat dan sesuai dengan apa yang saya dengar dari perkataannya. Qala ta'ala ala inna mau'idahum as-subhu alaysa as-subhu biqarib. Mana di sini isim zaman makannya? Mau'idah. Mau'idah. Mau'idah itu dari kata wa'ada ya'idu ya. Mau'id berarti tempat atau waktu perjanjian. Ya, atau tanpa ada perjanjian. Mau'id itu tempat atau waktu. Inna mau'idahum subh alaysa subhu biqarib. Waqala laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Wa shimal. Nah, di sini mana ahwat? Maskani. Maskan. Maskan itu dari kata sakana yaskunu, sakana yaskunu. Kemudian selanjutnya
Wa qala qad alima kullu unasin mashrabahum. Mana? Kata mashrab dari kata syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Mana ini? Kata Maswan. mathwan. Mathwan itu dari kata sawa yaswi. Ya, sawa yaswi. Tempatnya. Malakum min malja'in yawma idin. Malja dari kata laja'a yalja'u. Artinya tempat bersandar. Laja'a yalja'u. Sawa yaswi. Kemudian malja dari kata laja'a yalja'u. Yang 7, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama man majlisi thumma raja ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Mana di sini syahidnya? Majelis ya, majelis dari kata jalasa yajlisu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, istakhrij ma fid darsi min asma'iz zaman wal makan wa dzkur wazna kulli wahid minhu wal fi'l alladhi ishtaqa minhu. Coba Ahwat, yang dari yang pertama tadi, mar'a sama masma. Mar'a itu tadi diambil dari wazan apa? Maf'al apa maf'il? Mar'a, maf'al atau maf'il? Maf'al. Maf'al. Nah, masma dari kata sami'a yasma'u. Maka ikut wazan maf'alun apa maf'ilun? Maf'alun. Maf'alun. Mau'id dari kata wa'ada ya'idu. Ikut wazan maf'alun atau maf'ilun? Mau'id maf'ilun. Maskan dari kata sakana yaskunu. Maka dia ikut wazan maf'alun. Mashrab dari kata syariba yashrabu. Maka ikut wazan maf'alun. Karena ain fiilnya pada fiil mudhari itu di fathah. Kemudian maswa dari kata sawa yaswi. Ayo, yang sawa yaswi. Maka ikut wazan Maf'al. maf'al. Malja dari laja ayal ja'u. Maka ikut wazan maf'al. Jala saya jelisu. Ikut wazan Maf'il. maf'ilun. Karena ain fiil pada fiil mudhari'nya di kasroh. Maka ikut wazan maf'ilun. Nah, yang kelima ini suruh mengeluarkan yang ada di pelajaran, yang ada di hiwar, yang di awal dars, isim-isim zaman dan isim-isim makannya. Bersama sebutkan wazan setiap darinya. Ini Antuna kerjakan sendiri ya. Bisa Antuna lihat lagi hiwar yang ada di depan. Kemudian dikeluarkan isim zaman dan makannya. Sekarang kita lanjut ada susabi. Pelajaran yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada percakapan antara Hisham, Ahmad dan juga Ahmad. Nah, Hisham ini berkata, aturidina syai'an minasuki ya umma Ahmadi. Nah, karena Ahmad itu mamnu minas sarfi, maka kita tidak boleh kasrah. Ya umma Ahmada. Asalnya adalah ya umma Ahmadi karena dia mudhof ilaih. Tapi karena Ahmad ini mamnu minas sarfi, maka tidak boleh dikasroh. Jadi Ahmada. Aturidina. Itu sama seperti hal ya. Artinya apakah? Apakah kamu ingin? Turidin dari kata aroda yuridu. Karena memanggil Ummu Ahmad, yang mana Ummu Ahmad itu wanita, maka pakai domir anti. Turidina syai'an. Syai'an di sini jadi maf'ul bih.
Apakah kamu ingin sesuatu minasuki dari pasar? Ya Umma Ahmad. Wahai Umma Ahmad. Ya. Kenapa kok Ana bacanya Umma? Kenapa Ahwat? Ada yang tahu? Karena munada mudhaf Ustazah. Naam, sahih. Karena munada yang mudhof. Ya. Jadi kalau terdiri dari dua kata, maka mudhofnya itu mansub. Jika ada munada yang terdiri dari dua kata, maka mudhofnya itu mansub. Nah, mudhof ilaihnya itu seharusnya majrur, tapi karena Ahmad ini mamnu minas sarfi yang tidak bisa dikasrah, maka tetap Ahmada. Ya Umma Ahmada. Umma Ahmad. Naam. Uridu migrafatan wa miqalatan wa mikwatan wa miqassan. Iya, saya ingin migrafah, gayung, wa miqalah, dan juga alat goreng atau wajan ya. Mikalah, wajan, wa mikwah, dan setrika, wa mikos, dan juga gunting. Nah, ini ya akhwat, jadi di pelajaran ketujuh nanti kita akan membahas tentang isim alah. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang fi'il madhi, mudhari, amr, terus ada masdar, kata pokok ya. Masdar, terus kemudian ada apa? Isim fa'il, maf'ul, zaman, makan. Nah, sekarang adalah isim alah. Ya. Jadi tasrif dasar itu ada 10 jumlahnya. Namanya tasrif istilahi. Itu ada 10. Sekarang yang pelajaran ketujuh ini kita membahas tentang isim alah. Isim alah itu alat ya. Isim alat, alat atau perkakas peralatan. Itu namanya isim alat. Di sini mikrofah, gayung, miklah, mikwah, mikos. Ini adalah contoh-contoh dari isim alah. Ma aksarok talabatik ya Umma Ahmad. Alangkah banyaknya permintaanmu wahai ibunya Ahmad. Ya, Umma Ahmad itu ibunya Ahmad. Talabat ini jamak dari apa? Talabat jamak dari talabun atau tolibatun. Tolibah itu maksudnya permintaan ya di sini. Permintaan. Ma'aksara talabatika ya Umma Ahmad. Alangkah banyaknya permintaanmu wahai Umma Ahmad. Alam ashtari laki hadir asya' fil amil maudi. Ya, jadi Hisham ini suaminya si Ummu Ahmad. Ahmad ini anaknya. Bukankah aku telah memberikan untukmu sesuatu ini pada tahun lalu katanya. Sauti wadi amla ahwat. Wadih. Di sini ada kata lam. Lam itu menjazmkan fiilnya. Ashtari, asal katanya apa? Ishtara ya. Yashtari. Ashtari. Jazmnya fiil yang didahului dengan lam. Jazmnya dengan apa? Fiil ishtara yashtari. Fiil nakis. Harfil ilah. Iya, dengan membuang huruf illah. Makanya jadi ashtari tanpa ya di situ. Alam ashtari laki hadil asya fil amil madhi. Bala katanya. Jadi alam itu artinya bukankah. Apakah belum? Itu maksudnya bukankah. Tidakkah. Bala. Iya. Walakinnaha minatirasil qadim. Iya, tetapi dia hanya ini kembali kepada asya ya. Hanya di sini kembali ke asya. Walakinnaha minatiros. Tiros itu artinya model atau merek. Tetapi sesuatu itu, barang-barang itu model lama. Wa qad ja'at fis suqil an, dan sungguh telah datang di pasar sekarang atrizatun hadisatun. Atrizah ini jamak dari apa tadi? Atrizah itu jamak dari Tiroz. jamak dari tiros ya.
tiras atau rizah. Hadisah, hadisatun, artinya modern atau baru. Jadi di pasar ada model-model yang terbaru. Wahya tobaan ahsan wa aljawat. Dan dia tentu lebih baik dan juga lebih bagus. Ajwat itu lebih bagus. Jadi ahsan sama ajwat itu adalah isim af'al atau tafdil. Nasitu an adhkural qamha wal adasa. Aku lupa. Aku lupa menyebutkan qamha wal adas. Qamha itu gandum ya. Qamha, adas itu jenis dari biji-bijian. Qamha, gandum, adas, biji-bijian, jenis biji-bijian. Isma' inna hadzal baqqal jadid muntaffifun fala tashtari minhu syai'an katanya. Dengarkanlah. Inna hadzal baqqala atau baqqalu ahad. Baqala. Baqqala karena dia adalah badal dari hadza dan hadza itu adalah isim inna. Isim Isim inna. inna itu menasab inna itu menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Hadza jadi isim inna, al-baqqala jadi badal dari hadza karena kalau ada isim ma'rifah yang jatuh setelah isim syarah dia jadi badal al-jadida karena dia sebagai na'at mensifati baqqal. Sesungguhnya penjual yang baru itu mutaffifun. Mutaffif apa? Curang. Wailul lil mutaffifin. Jadi mutaffif itu artinya orang yang curang ya. Dia dari fi'il taffafa yutaffifu. Taffafa yutaffifu. Kemudian fa'ilnya adalah mutaffif. Taffafa yutaffifu itu curang, mutaffif orang yang curang. Fala tashtari minhu syai'an. Janganlah kamu beli darinya sesuatu apapun. Jadi ada penjual yang curang, yang curang. Ummu Ahmad ini ngasih tahu si Hisham kalau ada penjual baru yang dia tuh curang. Jangan kamu membeli darinya. Kemudian Hisham berkata, wailul lil mutaffifin. Wail itu artinya celakalah atau kecelakaan. Lil mutaffifin untuk orang-orang yang curang. Mutaffifin dia dari kata mutaffif yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim di sini tandanya dengan ya. Dia majrur dengan ya karena didahului dengan li. Ya, li ini huruf jar. Walakin kaifa arafta dzalik? Tetapi bagaimana kamu tahu akan hal itu? Innal jubna alladhi ishtaraitu minhu qabla ayyam wazantuhu bimizanina. Sesungguhnya al-jubn keju. Jubna itu keju. Alladhi ishtaraita minhu. Ini ishtaraita ya. Yang kamu telah beli darinya. Dari si mutaffif tadi. Dari orang yang curang. Qabla ayyam beberapa waktu yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Wazantuhu bimizanina. Aku telah menimbangnya dengan timbangan kita. Wazantuhu bimizanina wa fawajadtuhu nakisan. Lalu aku mendapatinya nakis. Nakis itu apa? Kurang. Wa kadzalika kiltul burra. Demikian juga aku menakar al-burra. Burra itu gandum juga tapi yang sudah siap konsumsi ya. Kalau qamh itu yang belum siap dikonsumsi, kalau al-burra itu yang sudah siap dikonsumsi. Aku menakar gandum fawajadtuhu aidan nakis. Kemudian aku mendapatinya juga kurang. Ya, takarannya kurang, enggak sesuai dengan timbangannya. Kemudian Hisham sa'ansahuhu wa atlu alaihi qauluhu ta'ala. Aku akan menasihatinya dan aku akan membacakan kepadanya firman Allah Ta'ala wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah engkau mengurangi al-mikyal, takaran dan juga timbangan. Surat Hud ayat 84. Ta'allallahu yahdihi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Aturidu anta syai'an ya Ahmad. Apakah kamu ingin sesuatu wahai Ahmad? Katanya.
Naam. Uridu mistaratan wa mimhatan wa mibaratan. Ya, aku ingin mistarah. Apa mistarah? Penggaris. Penggaris. Wa mimha. Mimha itu adalah penghapus. Mibaratan itu rautan ya. Rautan. Nah, ini juga syahid dari isim alat. Isim-isim alat. Kemudian hati miftah sayyarah. Miftah ini juga isim alat. Datangkanlah kepadaku kunci mobil min gurfati dari kamarku. Ana ladaba bil mis'adi. Aku di samping pintu mis'ad. Nah, mis'ad ini juga isim alat. Mis'ad itu dari kata so'ada. Kalau so'ada itu naik, kalau mis'ad alat untuk naik. Apa? Lift atau lift ya. Mis'ad itu lift. Selanjutnya, Samarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Mada talabat Ummu Ahmad minas suq? Apa yang diminta Ummu Ahmad dari pasar? Apa saja tadi, Ahwat? Ada? Talabat Ummu Ya, yang Ahmad garis bawah wa miqlatan wa miqwatan wa miqwasan. mikrofah, miklah, mikwah. Kemudian juga komhawal, adas. Selanjutnya. Wa mada talaba Ahmad? Apa yang diminta sama Ahmad? Mistarah wa mimha wa mibrah. Wa mimwah. Nah. Ayu ayah yuridu Hisham ayat huwa alal baqal al-jadid wa limada? Ayat apa yang ingin dibacakan Hisham kepada penjual yang baru? Kenapa? Wadatan kusumi. Datang Yana ialah wal wal mizan. Kenapa kok ingin dibacakan kepada si penjual? mudah-mudahan dia Ya, mendapat hidayah. Na'am. Khair. La'allallahu yahdihi bi alla yanqus al-mikyal wal mizan. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Kalimah miftah ma'khudatun min masdar fataha yaftahu lidilalati ala alah al-fathi wa tusamma isim alah ya. Kata miftahun itu diambil dari masdar fataha yaftahu. Fataha yaftahu fathan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan alat membuka. Fath alat membuka, watu sama isim alah dan dinamakan dengan isim alah. Alat untuk membuka itu namanya apa? Kunci. Jadi miftah itu artinya kunci. Isim alah adalah ini pengertiannya isim alah adalah isim yang dibentuk dari fiil sulasi yang menunjukkan sesuatu yang isim yang dibentuk dari fiil sulasi yang menunjukkan sesuatu yang dengan perantara dia perbuatan itu terjadi. Ya, wasitoh itu artinya perantara, biwasitohihi. Yang dengan perantara dia perbuatan itu terjadi. Jadi dia dari fiil sulasi. Fiil sulasi, fiil yang terdiri dari 3 huruf. Dengan perantara tersebut, perbuatan itu terjadi. Dengan kunci, perbuatan buka-membuka tadi, jadi terjadi. Ismil ala salah satu auzan. Nah, sekarang isim ala itu ada 3 wazan. Yang pertama ada mif'alun. Mif'alun. Yang kedua ada mif'alun. A-nya pendek.
Yang ketiga ada mif'alatun. Ya, ini harus dihafal. Isim Allah ada 3 wazan. Apa saja, Ahwat? Maf'alun, maf'alun, maf'alatun. Contoh, miftahun, kunci, mibrodun, ikut wazan mif'alun. Kemudian mibrod itu alat kikir ya. Alat kikir atau alat parut untuk memarut. Terus habis itu miknasatun, miknasa itu sapu. Miknasatun ikut wazan mif'alatun, mibrodun ikut wazan mif'alun, miftahun ikut wazan mif'alun. Jadi isim alat itu semuanya diawali dengan mim yang maksur, mim yang kasroh ya, mif seperti itu. Dan yang paling banyak digunakan isim alat ini adalah wazan maf'alun. Maf'alun ini yang paling banyak digunakan untuk isim alat. Wazan yang paling digunakan untuk isim alat adalah mif'alun. Mif'alun yang paling banyak digunakan untuk isim alat. Suk minal af'alil atiyah asma'al ala ala wazan mif'al. Sekarang suruh membentuk fiil-fiil berikut ini menjadi isim-isim alat dengan wazan mif'alun. Fataha yaftahu. Ayo, akhwat yang mengerjakan. Miftah. Miftah. Syarayan syuruh. Minsyarun. Minsyarun. Miftah itu kunci ya. Fathah yaftahu membuka. Miftah itu berarti alat membuka yaitu kunci. Nasyarayan syuruh itu artinya menggergaji. Ya, menggergaji. Minsyar berarti apa? Gergaji. Gergaji. Nah, harosayah rusuh. Jadi apa? Mihrathun. Rosun. Nah, harosayah rusuh artinya apa? Menanam atau membaca. Ya, menanam atau membaca. Jadi mihras itu alat untuk baca ya, alat baca ya, baca itu. Zalaja yazliju. Zalaja yazliju. Artinya apa? Zalaja yazliju itu artinya juga mengunci ya, Ahwat. Tapi lebih mengunci yang mengaitkan dengan kaitan. Mengunci pintu, menutup pintu apa namanya? Ya, mengunci pintu yang ditutup dengan kaitan. Bentuknya kaitan. Jadi Zalaja yazliju ini apa isim alatnya? Tembok. Mislajun. Mizlajun. Jadi mizlajun itu bisa kita katakan kaitan pintu ya, kaitan pintu. Jadi tanpa kunci. Kosa yakisu apa Ahwat? Kosa yakisu Mikos. ya. Mikaya Mikayasun. Miqyas. Kosa yakisu itu artinya mengukur, miqyas berarti alat ukur atau alat takar. Alat takar. Alat takar itu contoh kayak miqyas ini lebih umum ya. Alat takar yang lebih umum contoh. Jadi bisa digunakan untuk banyak hal. Misal alat takar kap beras kalau mau menakar beras atau apa? Alat-alat untuk mengukur gempa bumi dan sebagainya itu pakai mikias. Mikias ini lebih umum. Kalau kala yakilu itu artinya menimbang, sama seperti wazana yazinu. Jadi mikial, mizan itu artinya
timbangan. Kala yakilu mikyal. Wazana yazinu mizan, ya. Aslinya adalah miuzanun, karena wazana yazinu itu dia huruf ilahnya berupa wawu, wazana. Jadi aslinya miuzan, tapi wawunya dirubah menjadi ya. Jadi mizan. Selanjutnya yang keempat, sub minal af'alil atiyah asma al-ala ala wazan mif'al. Sekarang yang pakai wazan mif'alun. Kalau yang tadi pakai wazan mif'alun, sekarang pakai wazan mif'alun. Ainnya pendek. Barodaya berudu. Barodaya berudu. Artinya mengikir, memarut. Maka isim alahnya jadi apa, Awat? Mibrodun. Rodun. Barodun. Rodun. Ya. Jadi akhwat, ya ini penting ya. Yang menggunakan wazan mif'al itu juga bisa pakai wazan mif'alun. Jadi yang menggunakan wazan mif'al, contoh mibrodun, bisa kita wazankan mif'alun, yaitu mibrodun. Mihlabun jadi mihlabun, mis'adun jadi mis'adun, bisa. Tapi tidak sebaliknya. Ya, nggak boleh sebaliknya. Jadi kalau wazan mif'alun itu tidak boleh kita ganti ke mif'alun, nggak bisa. Contohnya miftahun tidak bisa kita rubah menjadi miftahun. Tanya pendek nggak bisa. Tapi kalau mif'alun yang isim alahnya ikut wazan mif'alun itu bisa kita wazankan mif'alun. Tapi kalau wazannya aslinya mif'alun, isim alahnya itu mif'alun, kita tidak bisa merubahnya ke mif'alun. Paham ya? Halabayah lubu artinya alat untuk halabayah lubu itu memerah susu. Memerah susu. Berarti kalau mihlab itu alat untuk memerah susu. Mihlabun. Kemudian so'idayas adu. Artinya apa, Ahwat? Tadi naik, ya kan? Kemudian isim alahnya adalah Mis'adun. mis'adun. Yang artinya lift atau elevator. Qabadayaqbidu. Artinya apa? Memegang. Maka isim alahnya apa, Ahwat? Miqobadun. Miqbadun. Qada yaqudu artinya apa? Mengendarai, ya. Qada yaqudu itu mengendarai. Qada yaqudu ikut wazan mif'alun. Jadi gimana? Miqwadun. Nah, miqwadun. Jadi qada yaqudu itu mengendarai. Kalau miqwad berarti alat untuk kendara apa? Setir, ya. Setir atau tali kekang misalnya. Miqwadun itu tali kekang atau setir. Kalau mikbat tadi apa? Qabado kan memegang. Kalau mikbat itu berarti pegangan atau gagang, ya. Mikbat alat untuk pegangan. Qasayaqusu menggunting. Berarti kalau bikos artinya alat untuk menggunting. Apa alat untuk menggunting? Gunting. Gunting. Hakka yahukku artinya mengukur. Maka alat untuk mengukur namanya Meteran. apa? Meteran. Meteran. Meteran, alat pengukur.
ya, atau meteran, termometer. Jadi yang meter-meter itu pakai hakayahuku. Apa Ahwat hakayahuku isim alahnya? Hakun. Mihakun. Mihakun. Nah, mihakun. Jadi semuanya pakai mim yang maksur. Maksur. Mimnya semuanya di kasroh, ya. Selanjutnya yang kelima, sub minal af'alil atiyah asma'al ala ala wazan mif'alatun. Sekarang pakai wazan mif'alah. Contohnya kana sayek nusu. Jadi apa? Mikna satu. Mikna satun. Artinya apa? Sapu. Sapu. Karena saya nusu menyapu, mikna satun sapu. Alat untuk menyapu yaitu sapu. Kemudian la'ikoya la'aku artinya Menyendok Ustazah. menyendok ya. La'iko itu juga bisa diartikan menjilat. Menyendok, menjilat. La'ikoya la'aku. Isim alahnya apa? Mila Mil akotun. kotun sendok. Mil akoh sendok. Torokoyet truku artinya apa Ahwat? Mengetuk Ustazah. Mengetuk. Maka alat untuk mengetuk Bel. apa? Bahasa Arabnya Metrokotun. mitrokotun. Mitrokotun itu bisa kita artikan palu ya. Alat untuk mengetuk palu, mitrokotun. Sataro yasturu, Menggaris Ustazah. menggaris. Apa wazannya? Restoratun. Mistorotun artinya Penggaris. penggaris. Mistoroh penggaris. Sataro yasturu menggaris, mistoroh penggaris. Kemudian asaro ya'siru artinya memeras ya. Asaro ya'siru itu memeras. Maka mi'asoroh itu alat untuk Blender. memeras. Apa? Blender Ustazah. Blender, juicer, karena asir ya. Itu artinya jus asir, mi'asoroh. Mi'asoroh juicer. Gorofa yagrifu. Gorof. Apa gorofa yagrifu? Tadi apa? Yang tadi Ustazah. Menciduk. Iya, kayu yang kayu tadi. Nah, isim alatnya apa ini? Patun. Migrofatun. Alat untuk menciduk berarti apa? Mir. Gayung. Kayu. Migrofah gayung ya. Migrofah itu gayung, mi'asoroh juicer, mistoroh itu penggaris, mitrokotun palu, mil'akotun sendok, miknasah sapu. Jadi semua ini berhubungan dengan alat. Selanjutnya ada qalayaqli, mikhalatun, asluha miqlayatun ya. Jadi asal dari alifnya ini adalah ya karena fi'il madinya adalah yaqli. Mimhatun asal dari alifnya di sini adalah wawu karena mudhari'nya adalah mahayam hu pakai wawu ya. Jadi miqlayatun mim hawatun aslinya seperti itu. Tapi diganti dengan alif miqlatun dan mimhatun. Miqlatun tadi alat apa? Wajan Ustazah. Alat untuk menggoreng. Alat untuk menggoreng ya. Qalayaqli itu artinya menggoreng. Jadi miqlatun itu wajan. Mahayamhu itu menghapus. Mimhatun artinya Menghapus. penghapus. Kawayakwi itu artinya apa? Menyetrika. Menyetrika. Maka isim alahnya apa? Mikwatun. Mikwatun.
Mikwah artinya setrika. Ya. Kemudian baroya beri. Baroya beri artinya apa? Baroya beri itu artinya meraut, Ahwat. Meraut. Hmm. Nah, kemudian apa ininya isim alahnya? Miberot. Miberot. Ibaratun. Mibaratun. Artinya apa? Mibaratun. Lautan sama. Rautan. Ya, rautan. Alat untuk meraut yaitu rautan. Tosofa yasfu. Sofa yasfu itu menjernihkan atau memurnikan. Menjernihkan atau memurnikan. Maka isim alahnya adalah misfatun. Misfatun. Artinya apa? Alat untuk menjernihkan itu apa? Saringan ya. Saringan atau filter. Ya, misfah itu saringan atau filter. Nah, ini semua adalah isim-isim alah. Kemudian ada lagi, ro'a ya ro. Ro'a ya ro. Artinya apa? Melihat. Maka alat untuk melihat Mirat. diri sendiri adalah Mirat. mir'ah. Betul. Cermin. Mir'atun. Cerminnya, cermin. Rokia ya roko. Ini artinya naik. Maka alat untuk naik namanya mirkotun. Nah, mirkotun ini lebih ke tangga bukan tangga yang ada di rumah ya. Tapi dia tangga-tangga yang biasanya digunakan PLN kayak gitu. Tangga-tangga portable seperti itu. Tangga Tangga kuli. portable. Apa? Tangga kuli. Tangga yang buat kuli gitu, saya. Iya, tangga-tangga buat kuli. Atau apa namanya? em, Kalau di mimbar itu kan kita ada, kalau mimbar itu kan tinggi ya, biasanya harus naik tangga dulu. Kalau ke atas mimbar itu juga bisa dikatakan mirqatun sebagaimana hadis Nabi. Kemudian intinya mirqah ini tangga tapi bukan tangga tangga yang ada di rumah, tangga-tangga yang ada di gedung-gedung gitu bukan. Nah, jadi ahwat isim alah ini dia tidak memiliki kaidah tertentu. Bagaimana kita fiil-fiil apa saja yang harus ikut wazan mif'al, fiil-fiil apa saja yang harus ikut wazan mif'al, atau fiil-fiil apa saja yang harus ikut wazan mif'alatun. Nah, ini tidak ada kaidahnya. Jadi dia harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat kamus, banyak menghafal. Dari situ kita jadi tahu, oh miftahun itu dari wazan mif'alun. Miftah itu artinya kunci. Minsyar itu gergaji, ikut wazannya mif'al. Mis'at ikut wazannya mif'al juga. Mif'al tapi A-nya pendek ya. Miknasah ikut wazan mif'alah karena sayaknusu itu isim alahnya miknasah karena ikut wazan mif'alah. Kenapa ikut wazan mif'alah? Ya kaidahnya seperti itu. Jadi ini harus banyak menghafal, banyak membaca ya. Karena ini isim-isim alat atau peralatan. Baik. Sekarang yang keenam, angin asma al-ayah fima ya'ti wadhkur wasna kulla wahid minha. Tentukanlah isim-isim alat berikut ini dan sebutkan wazan setiap darinya. Nah, ayat ahwat nomor 1,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu mir'atul mu'min. Rawahu Abu Dawud. Di mana di sini isim alahnya? Mir'at. Nah, kata mir'ah. Mir'ah ini tadi dari isim alah dari apa, Ahwat? Ro'a, Ayara. ro'a yara. Berarti mir'ah ini ikut wazan apa? Mif'alah. Mif'alatun. Mif'al. Mif'alah ya, mif'alah. Kemudian yang kedua, fi hadis nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirqatun minal minbar. Mana kira-kira yang jadi isim alah? Mirqoh. Mirqah. Ya, mirqah. Ini tadi mirqatun tadi dari kata apa? Ruqiyah. Raqiyah. Yang Iya, ya, roko ya, tempat tangga naik tadi, tangga tempat naik tadi. Tempat naik. Kemudian ada kata apa lagi? minbar. Minbar ya. Tempat tangga naik dari minbar. Minbar itu dari kata nabaro yang biru. Nabaro yang biru. Apa nabaro yang biru itu apa? Nabaro yang biru itu artinya mengangkat suara ya, naber. Kalau dalam ilmu tajwid kan kita sering ya dengar kata naber. Naber itu kan suara yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu jadi nabaro yang biru itu mengangkat suara. Nah, tempat untuk orang yang mengangkat suara itu namanya apa? Minbar. Minbar ya. Maksudnya untuk mimbar itu untuk orang yang berkhutbah itu kan mengangkat suara untuk yang orang yang ngomong intinya. Kemudian yang ketiga, fi hadis tawafa Nabi alaihi salatu wassalam fi hajjatil wada ala ba'ir yastalimu rukna bil mihjan muttafaqun alaihi. Mana di sini isim alahnya? Mihjan. Nah, di sini Nabi SAW tawaf pada haji wada ala ba'ir di atas unta. Jadi ba'ir itu unta, tapi unta lebih umum ya. Keumumannya apa namanya? Beda seperti jamal, nakoh, ibel. Kalau itu ada apa namanya? Itu sama artinya dengan unta, tapi itu keturunan-keturunannya. Jadi jamal, nakoh, ibel itu keturunannya. Tapi kalau ba'ir itu lebih umum. Yastalimu arrukna bil mihjan. Yastalimu itu artinya mengusap rukna sudut bil mihjan dengan tongkat yang bengkok ujungnya. Mihjan itu tongkat yang bengkok ujungnya. Hajana yahjunu dari kata hajana yahjunu. Waalaikumsalam. Apa? Yang lain yang sudah lagi ngechat. Baik. Kemudian selanjutnya jadi mihjan itu isim alah dari kata hajana yahjunu ya. Hajana yahjunu. Kalau mihjan berarti ikut wazan apa, Ahwat? Mif'al. 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 Nah, ini ya, mihjan tuh bentukannya seperti ini. Nah, ini namanya mihjan, tongkat yang bengkok atasnya. Nah, selanjutnya an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dinabin minas sibai wa an kulli di mihlabin minat tayri. Mana di sini?
Isim alahnya. Mihlab. Nah, mihlab sama sudah ya, mihlab saja ya. Nah, mihlab itu artinya apa? Cakar. Jadi dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala Rasulullah SAW melarang dari setiap yang memiliki nabin itu taring. Melarang dari setiap yang memiliki taring, melarang untuk dimakan, makan yang punya taring, minas siba, siba itu binatang buas, wa an kulli di mihlabin minat thayyir, dan setiap yang memiliki mihlab yaitu cakar dari burung. Nah, maksudnya kalau ayam itu meskipun punya cakar tapi dia tidak untuk memangsa, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi cakar yang dimaksud di sini adalah cakar-cakar yang digunakan untuk mencari mangsa. Itu namanya mihlab. Nah, ikut wazan apa Ahwat mihlab? Mif'al. Nah, mif'alun. Beda ya sama yang tadi. Kalau yang di contoh tadi, yang nomor 4, tadi kan halabayah lugu mihlabun, dia pakai ha. Itu artinya alat untuk memerah susu. Tapi kalau ini pakai kho. Mihlab. Mihlab itu cakar, alat untuk mencakar. Ya, pakai wazan mif'alun. Sekarang yang ketujuh, istakhrij ma fid darsi min asma'il alah wadhkur wazna kulli wahid minha. Ini sama ya, sekali Antuna disuruh mengeluarkan isim-isim alat yang ada di pelajaran, yang ada di hiwar tadi, dan menyebutkan wazan setiap darinya. Dan juga asal katanya, dia dari fiil apa? Terbuat dari fiil apa? Contoh apa di hiwarnya, contohnya apa, Ahwat? Mi'rafah. Miqlah. Murofah, miklah, mikwah, mikos. Mikrofah dari kata gorofa. Apa tadi? Gorofa ya. Nah, ikut wazan mif'alatun. Mif'alah. Nah, dan banyak ya contohnya untuk kerjakan sendiri. Sekarang yang ke-8. Bayin. Bayin naw'a kullin minal mushtaqat mushtaqatil atiyah. Nah, suruh menjelaskan jenis setiap isim-isim mushtaq berikut ini. Mushtaq itu kata keturunan ya, kata keturunan. Kayak kemarin yang sudah kita pelajari kayak isim fa'il, maf'ul, zaman, makan, alat. Ini adalah mushtaq. Mushtaq dari masdarnya. Masdar itu isim aslinya, kata aslinya. Nah, mar'iyun dia dari kata apa? Asal katanya apa? Ro'a yara. Ro'a yaro. Ro'a yaro. Maka kata mar'iyun ini apa? Isim maf'ul, isim makan, zaman, atau alat? Isim maf'ul. Nah, mar'iyun itu isim maf'ul ya akhwat. Dia dari kata ro'a yaro ru'yatun. Ro'a yaro ru'yah. Ya, masdarnya adalah ru'yah. Kira-kira ro'a yaro ini alifnya, alif yang ada di akhir, itu asalnya apa? Kalau masdarnya ru'yatun, asal dari alif maksurah pada kata ro'a itu apa? Huruf ya. Misalnya. Huruf ya. Jadi asalnya adalah ro'aya yar'aya. Ya, untuk ro'aya yar'aya. Asal kata ro'aya ro itu ro'aya yar'aya. Karena masdarnya adalah ru'yatun. Kemudian kita sudah tahu nih ro'aya yar'aya. Nah, kalau kita mau menjadikan ro'aya yar'aya ini ke isim maf'ul, maka ikut wazan maf'ulun. Jadi gimana? Mar'uyun. Nah, ingat kemarin isim maf'ul yang diambil dari fi'il nakis harus pakai tasydid di akhir, ya. Harus pakai tasydid di akhir. Antuna pelajari lagi bagan-bagan yang ada di tasyir yang ada di halaman 58.
Jadi isim maf'ul yang dari fi'il nakis itu harus pakai tasydid di akhir. Maka kata mar'uyun itu wawunya dibuang, mar'uyun wawunya dibuang, tinggal mar'uyun, mar'uyun. Nah, kemudian karena harus pakai tasydid di akhir, hamzahnya dikasrah. Jadi mar'iyun. Bisa dipahami? Ya. Jadi maf'ulun dari kata ro'a yara itu adalah mar'uyun. Kemudian wawunya dibuang, tinggal mar'uyun. Nah, setelah mar'uyun, karena yaknya harus ditasydid, karena ro'a yara ini adalah fi'il nakis, maka hamzahnya harus dikasrah. Jadi mar'iyun. Seperti itu. Maka mar'iyun ini adalah isim maf'ul. Kalau mar'an, isim apa, Ahwat? Isim zaman atau isim makan. Zaman atau makan. Mir'ah, Isim alat. alat. Ya, betul. Alat. Jadi mar'iyun ini maf'ul, mar'ah ini makan atau zaman, mir'ah adalah alat. Ayo Mbak, mikyal sama makil dari kata apa? Kala yakilu. Kala yakilu, betul. Kala yakilu. Pokoknya tinggal mudah saja ya. Isim alat itu biasanya diawali dengan mim yang kasroh. Kalau maf'ul, zaman, makan itu diawali dengan mim yang berfathah. Mimnya fathah. Nah, yang Mbak mikyal berarti isim apa? Isim alat. Isim alat. Dari kata kala yakilu makyulun. Ya, maf'ulnya adalah makyulun, tapi wawunya dibuang. Jadi apa? Makilun. Makilun. Wawunya dibuang, yaknya dikasroh, jadi makilun. Maka makilun ini adalah isim maf'ul. Ya, mikyal isim alah, makil isim maf'ul. Sekarang yang jim. Fatihun. Isim apa ini? Isim fa'il. Isim fa'il. Mudah saja ya, pelaku. Pelaku yang membuka. Dari kata fataha. Kalau miftahun, isim Isim alat. isim alat. Miftah, isim alat. Kalau maftuhan, Isim maf'ul. maf'ul. Kemudian maulidun sama mauludun ini dari kata waladaya lidu. Maulidun artinya Isim zaman. Tempat melahirkan atau waktu melahirkan melahirkan. atau waktu melahirkan. Jadi isim zaman yang ikut wazan maf'ilun. Mm. Kemudian mauludun artinya Yang dilahirkan. dilahirkan ya. Wa maf'ulun. Maf'ulun artinya dia adalah isim maf'ul. Mm. Kemudian selanjutnya hati jama' asma al-atiyah. Datangkanlah jamak dari isim-isim berikut ini. Tolibatun. Nah ini tadi. Tolibatun. Jamaknya apa, Ahwat? Tadi ada di percakapan tolabatun. Ya. Kenapa ini? Tolabatun. Kemudian tirozun. Jamaknya apa? Tirozun atau rizatun ya, tirozun atau rizatun. Kemudian mutaffifun jamaknya mutaffifun. Nah, mutaffifuna. Nah, ini gambar dari mihlab. Mihlab ini cakaran, cakar untuk memangsa. Mihjan ini tongkat yang bengkok atasnya. Sekarang lanjut ad-darsus samin. Bismillah, al-mushtari dan sahibul mahal. Mushtari itu artinya pembeli, ya, pembeli dari kata ishtaro yashtari artinya membeli. Isim fa'ilnya adalah mushtari yang artinya pembeli. Sahibul mahal itu artinya pemilik tempat. Pemilik tempat, mahal itu tempat, ya, maksudnya adalah pemilik toko yang dimana di situ adalah bai', penjual. Ini adalah percakapan antara mushtari dan bai'.
Aladaika aqlamun. Nah, insya Allah di pelajaran ke-8 ini kita akan membahas tentang isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu yang sudah jelas atau yang sudah tentu, yang tentu bendanya. Kalau nakirah itu yang tidak jelas atau yang belum tentu. Tamam? Jadi pelajaran ke-8 membahas tentang ma'rifah dan nakirah. Mushtari. Aladaika aqlamun. Apakah kamu punya pulpen? Pulpen ya. Aqlam ini jamak dari apa, akhwat? Qalamun. Qalamun. Naam. Ladaina aqlamu hibrin wa aqlamu jaffatin. Nah, ini contoh dari isim yang nakirah ya. Belum jelas. Kalam hibr ini juga belum jelas karena dia diidofahkan kepada yang nakirah. Nanti ada pembahasannya. Aqlamu hibrin wa aqlamu jafah. Iya, kami punya pulpen hibr. Hibr itu tinta ya atau spidol. Jadi aqlam hibr itu spidol. Yang pulpen yang punya wadah tinta, yang ada tintanya. Itu aqlamu hibr. Wa aqlamu jafah. Jafah itu yang kering, pulpen kering. A'tini dzaka yushiru ila qalam. Kemudian kata mushtarinya, a'tini, berikanlah untukku itu. Dzaka itu ya, dzalika. Dzaka itu dzalika. Berikanlah kepadaku itu. Dalam kurung sambil menunjuk kepada pulpen. Sebuah pulpen, menunjuk kepada sebuah pulpen. Hadza, ini. La, alladhi fawqahu katanya. Bukan, yang di atasnya. Naam. Wa a'tini qalama rosas. Ya. Dan berikanlah untukku qalama rosas. Qalama rosas itu pensil ya. Pensil. Ada qalamu rosasin. Ini pensilnya. A'tini daftaran. Kata mushtarinya. Berikan aku daftar. Daftar itu buku tulis. Ad-dafatir. Dafatir itu jamak dari daftarun. Dafatir ini jamak dari daftarun. Anwa'un mukhtalifatun. Buku-buku tulis itu banyak macamnya. Anwa' mukhtalifah. Kenapa kok mukhtalifah pakai tak marbutah, akhwat? Dia mensifati siapa? Anwa. Anwa, ya kan? Anwa. Macam-macam yang berbeda-beda. Padahal anwa ini adalah jamak. Jamak laki-laki mudzakkar yang tidak berakal. Maka disifati dengan yang mu'annas. Anwa'un mukhtalifatun. Ayya nau'in turid. Jenis apa yang kamu inginkan? Katanya. Uridu daftaran dha warakin musattarin ala gilafihi kharitatul alam al-islami. Aku ingin daftaran, aku ingin buku tulis. Dha, ya ingat, dha itu adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Bisa dha, bisa du, bisa ya. Uridu daftaran dha warakin yang memiliki warok. Warok itu apa? Kertas ya. Kertas. Kertas musattor. Kertas yang bergaris. Musattor itu artinya bergaris. Yang memiliki kertas yang bergaris ala gilafihi yang sampulnya ada kharitatul alamil islami. Yang sampulnya ada peta dunia. Peta dunia Islam. Kharitah itu artinya peta. Aturidu syai'an akhar. Apakah kamu ingin yang lain? Apakah kamu ingin sesuatu yang lain? Apa kata mushtari? La, tidak. Kemudian sahibul mahal yunadi ibnahu ya walad. Do' hadhil asya' fi kis. Yunadi ibnahu. Sahibul mahal, si baiknya, si penjualnya ini memanggil anaknya. Dia memanggil anaknya, ya walad, katanya. Ya waladu. Do' hadhil asya' fi kis. Letakkanlah barang-barang ini atau sesuatu-sesuatu ini di kis. Kis itu wadah ya, tempat. Atau kalau di sini bisa kita artikan kresek. Letakkanlah sesuatu-sesuatu ini di kresek. Lil mushtari
atilmidun anta? Apakah ini pertanyaan untuk si pembeli ya. Apakah kamu itu seorang murid? Jadi sahibul mahal, si baiknya ini bertanya kepada pembelinya, apakah kamu seorang murid? Naam, katanya mushtari. Iya. Sahibul mahal, mas muka, siapa namamu? Ismi Malik, nama saya adalah Malik. Fi ayyi madrasah tadrus? Pada sekolah apa kamu belajar? Di sekolah apa kamu belajar? Katanya. Fi madrasah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini nama sekolahnya ya. Di sekolah Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, As-Sanawiyah, di sekolah Sanawiyah. Sanawiyah itu apa, Ahwat? SMP apa SMA? SMA. SMA. Nah, kalau SMP itu mutawassithah ya, mutawassithah SMP, Sanawiyah, SMA. Yusallimu lahul waladul asya'a fi kis wa yadfa'u malik qimataha wa yakhruju. Nah, perhatikan di sini ada kata sallama yusallimu lahu, pakai la. Kemarin kan di pelajaran sebelumnya ada juga sallama yusallimu ala, ya kan? Sallama yusallimu ala itu artinya salam, bersalaman. Assalamualaikum atau salam berjabat tangan. Tapi kalau sallama yusallimu li atau la, yusallimu lahu atau li, itu artinya menyerahkan ya, sama kayak istalama yastalimu, artinya menyerahkan. Kemudian yusallimu lahul waladul asya'a fi kis. Kemudian si anak tadi menyerahkan barang-barang itu atau meletakkan barang-barang tersebut di kresek wa yadfa'u malik qimataha. Kemudian si Malik membayar harganya. Malik itu siapa? Pembeli tadi ya, namanya Malik. Malik itu pembelinya tadi. Kemudian Malik membayar harganya, wa yakhruju. Kemudian dia keluar. Ya Malik, wahai Malik, ta'ala, kemarilah. Ingat, kata ta'al itu digunakan untuk memanggil laki-laki. Ta'ala itu memanggil laki-laki. Biasanya lamnya disukun. Ta'al. Kalau perempuan gimana? Ta'alai. Nah, ta'alai itu untuk perempuan. Kalau untuk jamak, ta'alau. Ta'alau pakai wawu ya. Ta'al berarti untuk manggil laki-laki. Kemarilah. Hadhihi lauhatun jamilah. Ini adalah papan yang indah. Hadhihi lauhah jamilah, papan yang indah. Tahwi ayah wa ahadits, yang mengandung ayat-ayat atau yang terkandung di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis. Tahwi itu dari kata apa, Ahwat? Hawa yahwi. Betul. Hawa yahwi ya, tahwi. Astagfirullah. Kemudian dia hadiyatun lak, katanya. Dia adalah hadiah untukmu. Lauhah jamilahnya ini hadiah untuk si mushtari atau si Malik. Syukran. Terima kasih. Dan dia membaca ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi bakin. Apa yang di sisi kalian itu yanfadu. Yanfadu itu nafada, yanfadu itu artinya sirna atau habis. Apa yang di sisi kalian itu bisa habis, bisa sirna. Dan apa yang ada di sisi Allah bakin, kekal. Ya, bak itu kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Syaikhan. Seorang muslim itu harusnya adalah orang yang selamat, orang-orang muslim yang selamat dari lisannya dan tangannya. Rawahu Syaikhani. Syaikhani itu berarti dua syekh atau dua pakar hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, selanjutnya tamarin ajib anil asilatil ayah. Mal asya allati ishtaraha Malik. Sesuatu apa yang dibeli sama si Malik? Apa aja yang dibeli sama Malik tadi?
kolam merpati, Nah, ada daftar, kolam rosos, musafarin, daftar, banyak ya, kolam rosos, daftar yang warokin musafarin ala gilati kharitatul alamil islami. Kemudian, aina yadurusu Malik? Di mana Malik itu sekolah? yadrusu fi madrasati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sanawiyah. Naam, sanawiyah. Kemudian, mada hawat al-lawhah? Hawat itu dari kata hawa yahwi tadi ya. Hawa, karena di taknya ini tak taknis, tak yang menunjukkan wanita. Karena failnya adalah lauhah. Ya. Lauhah itu mengandung apa? Apa yang terkandung dalam lauhah? Hawat Awat al-lawhatu. ayatin wa ahadi. Betul. Ayat wa ahadis. Barakallahu fikunna. Nah, sekarang yang poin kedua ini menjelaskan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Al-ismu imma ma'rifatun wa imma nakiratun. Isim itu bisa jadi ma'rifat, bisa jadi nakirah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah madalla ala muayyanin ka Muhammadin wa anta wa hadha wa kitabul mudarris wal jami'ah. Ya. Ma'rifah itu adalah yang menunjukkan sesuatu tertentu atau yang sudah jelas seperti Muhammad. Muhammad kita jelas Muhammad adalah nama orang. Namanya Muhammad. Anta berarti sudah jelas kamu laki-laki. Hadza jelas ini kitab bul mudarris. Buku siapa? Kalau kitabun saja dia nakirah karena nggak jelas. Tapi karena di sini bersambung dengan al mudarris, bersambung dengan isim ma'rifah, maka dia jadi ma'rifah. Kitabul mudarrisi, bukunya si guru. Buku apa? Buku siapa? Bukunya si guru. Wal jami'ah, jami'ah ini sudah jelas. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Al jami'ah. Kalau tanpa alif lam, jami'atun artinya universitas. Universitasnya mana? Nah, kalau dikasih alif lam jadi al jami'ah artinya universitas itu. Kemudian nakirah. Apa itu nakirah? Madalla ala ghairi muayyanin karajulin wa kitabin wa jami'ah. Nakirah yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, ya, yang tidak tertentu atau yang belum jelas, seperti rajulin, seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang gimana? Yang apa? Gak jelas. Wa kitabin, buku. Buku yang mana? Gak jelas. Jami'ah, universitas apa? Yang mana? Belum jelas, ya. Jadi itu nakirah. Kalau ma'rifah yang sudah jelas, nakirah dan belum jelas. Nah, jadi ahwat, an-nakiratu hiyal aslu wa ma'rifah fara'un anha. Nakirah itu asal. Dia nggak punya tanda-tanda karena dia asal suatu. Misal kitabun, buku. Nggak ada tanda-tandanya. Tapi kalau ma'rifah itu memiliki tanda-tanda. Ma'rifah fara'un anha. Ma'rifah ini cabang dari nakirah. Ya, ma'rifah ini cabang dari nakirah. Makanya kita mempelajari yang cabang karena jumlahnya itu sedikit dan memiliki tanda-tanda. Mempelajari yang cabang jumlahnya sedikit dan memiliki tanda-tanda. Nah, ma'rifah, aqsamul ma'rifah. Sekarang pembagian-pembagian ma'rifah. Yang pertama, di sini ada 7 pembagian ya. Ada 7 cabang, ada 7 macam dari ma'rifah. Al-ma'arifu sab'atu aqsamin wa hiya ad-dhamir. Yang pertama adalah dhamir. Ini sudah kita pernah pelajari di nahwu ya. Kita merujuk saja. Ad-dhamir adalah kata ganti. Contoh saya, kamu, ana, anta, huwa, ta dari kata-kata bata, kata bata. Wal waw min yaktubun. Wawu dari kata yaktubun. Jadi wawunya, taknya ini namanya dhamir.
Dan domir itu semuanya ma'rifah. Sudah jelas bendanya. Sudah, bukan benda lagi ya. Jadi sudah sesuatu itu sudah jelas, muayyan. Kemudian yang kedua, al-alam. Salah satu dari macam ma'rifah adalah al-alam. Al-alam itu bisa nama tempat, bisa nama orang, itu namanya alam. Contohnya Ahmad, Hindu, Hindu itu Hindia ya, India. Makkah, nama kota, Mekah. Yang ketiga ada ismul isyarah. Isim isyarah itu apa? Kata petunjuk. Contohnya hadza mufrad lil qarib. Artinya ini. Dzalika mufrad lil ba'id. Artinya itu. Hadhihi mufrad muannas lil qarib. Artinya ini. Tilka mufrad muannas lil ba'id. Artinya itu. Wa haula mufrad maaf, jama' mudzakkar au muannas lil aqala, untuk yang berakal ya. Haula ulaika itu untuk yang berakal, dan dia bisa digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Kemudian yang keempat ada isim mausul. Isim mausul contohnya alladzi walladzani wallati wallati wama waman al-mausulatain. Jadi alladzina allati itu artinya semuanya sama, artinya yang. Alladzi untuk mudzakkar mufrad, alladzina jama' mudzakkar, allati muannas, allati untuk muannas juga jama'. Ma sama man ini juga isim mausul. Kemudian yang kelima adalah al-muhalla bi alif lam, yang digabung dengan alif lam. Yang bersambung dengan alif lam itu dia jadi ma'rifah ya, jadi ma'rifah. Contohnya al-kitabu, ar-rajulu. Asalnya adalah kitabun, kemudian ditambah alif lam jadi al-kitabu. Kitabun buku, buku mana? Al-kitabu buku itu. Rajulun artinya seorang laki-laki. Kalau ar-rajulu laki-laki itu. Kemudian yang keenam, al-mudhafu ila ma'rifatin, yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Contohnya kitabuhu. Nah, ini yang diidhofahkan ke ma'rifah. Kitab ini aslinya nakirah, ya kan? Kitab nakirah. Dia belum jelas. Kemudian dia diidhofahkan dengan kata hu. Hu itu dia-nya, kitabuhu, bukunya. Hu ini ma'rifah atau nakirah, akhwat? Ma'rifah. Ma'rifah, karena dia isim domir, dia kata ganti. Jadi yang diidhofakan kepada ma'rifah, dia itu jadi ma'rifah. Meskipun asalnya dia itu nakiroh, contohnya gini, kitabun, itu asalnya nakiroh. Tapi diidhofakan kepada hamid, kitabu hamidin. Nah, maka hamid ini alam, nama orang, dan dia ma'rifah. Nakiroh yang diidhofakan kepada ma'rifah, jatuhnya jadi ma'rifah. Bukunya hamid. Kitabu hadza, buku ini. Buku ini. Hadza ini isim isyarah. Isim isyarah tadi ma'rifah kan? Nah, maka yang diidhofakan kepada ma'rifah, dia jatuhnya juga ma'rifah. Wa kitabul ladzi kharaja minal fasli qabla qalil. Kitab alladzi. Alladzi tadi isim mausul. Isim mausul tadi juga termasuk ma'rifah. Maka kitab alladzi, kitab yang keluar dari kelas sebelum barusan. Nah, ini namanya juga ma'rifah. Kitabnya jadi ma'rifah karena diidhofakan kepada ma'rifah. Wa kitabul mudarris. Nah, kitab ini aslinya nakirah. Al-mudarris ini ma'rifah karena ada alif lamnya. Maka kitabul mudarris jatuhnya jadi ma'rifah. Dipahami ya, akhwat? Alhamdulillah. Insyaallah. Ammal mudhaf ila nakirah fa nakirah. Perhatikan ini. Adapun jika mudhafnya kepada nakiroh, maka hukumnya tetap nakiroh, bukan lagi ma'rifah. Contohnya, kitabu tolibin. Kitabu tolibin. Buku murid. Nah, kitabu tolibin di sini mudhaf ilaih. Tapi kitab ini nakiroh, tolibnya juga nakiroh. Maka kata kitabu tolibin ini jadi nakiroh, bukan jadi ma'rifah, tetap nakiroh. Baitu nakiroh, mudarris juga nakiroh.
Maka sesuatu yang disandarkan kepada nakirah hukumnya nakirah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau mau jadi dia itu ma'rifah, maka disandarkan kepada yang ma'rifah, bukan kepada yang nakirah. An-nakirah al-maqsudah bin nida. Contohnya ya waladu. Nakirah maksudah bin nida itu apa? Jadi nakirah, isim nakirah ya. Contohnya di sini ada kata ya waladu. Waladun itu kan aslinya nakirah kan? Kalau tanpa ya. Waladu nakirah, artinya anak laki-laki. Nah, kemudian ditambah ya waladu. Menjadi ma'rifah karena jadi sasarannya. Walad ini jadi sasaran yang dipanggil. Ya waladu. Nah, tadinya sesuatu itu nakiroh, waladnya itu nakiroh, tapi dia menjadi orang yang dituju. Dia maksudah yang dituju dengan panggilan bin nida. Dia yang dituju dengan panggilan atau jadi objek panggilannya. Jadi objek panggilan itu namanya nakiroh maksudah bin nida. Nah, maka kata ya waladu, ya syaihu, ini dia ma'rifah ya. Idza nadaita waladan wa syaikhan muayyanaini. Nah, kalau kamu manggil walad atau syekhnya ini sudah jelas. Sudah tahu kamu tuh manggil anak kecil yang mana. Udah tahu kamu manggil anak syekh yang mana. Itu sudah jelas maksudah. Maka nakirah maksudah bin nida itu jatuhnya isim ma'rifah. Dipahami ya? Selanjutnya, amman nakirah ghairul maksudah bin nida fa nakirah. Adapun nakirah yang tidak dimaksudkan atau bukan merupakan sasaran dari panggilan itu. Jadi nakirahnya bukan merupakan sasaran dari panggilan itu. Maka dia tetap nakirah. Ya. Kalau ada apa namanya? Kita memanggil sesuatu, kita manggil seorang yang dia itu nakirah. Contohnya ini, ya rojulan. Rojulun, kalau tanpa ya mungkin rojulun. Itu nakirah, ya kan? Rojul, laki-laki. Laki-laki yang mana kita nggak tahu. Rojul ini nakirah. Ghairul maksudah lagi. Jadi dia bukan merupakan sasaran panggilan itu. Jadi bukan yang dituju. Dia manggil seenaknya. Maksudnya siapapun kamu dipanggil. Nggak tertentu, nggak muayyan. Maka hukumnya nakirah, tetap nakirah. Sebagaimana firman Allah, astagfirullah. Sebagaimana perkataan orang yang a'ma, sebagaimana perkataan orang a'ma, yaitu orang yang buta. A'ma itu orang yang buta. Ya rajulan khud biyadi. Wahai laki-laki, ambillah tanganku. Maksudnya bimbing aku jalan, ya. Khud biyadi itu bimbing aku jalan. Ya rajulan khud biyadi. Orang yang buta, kira-kira tuh orang yang buta kira-kira itu tahu nggak siapa yang dipanggil? Enggak. Tahu. Jadi siapapun yang dipanggil rojul, maka itu namanya nakirah ghairul maksudah ya. Yang merupakan sasaran dari panggilan itu. Jadi dia dihukumi nakirah karena nggak tahu siapa yang dituju, siapa yang dipanggil tuh nggak ngerti. Seperti contoh khotib yang ada di atas mimbar misal, kayak orang yang lagi khutbah bilang, ya ayuhal mujrimun misal, atau wahai para pendosa, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Apakah yang dipanggil pendosa itu muayyan, jelas siapa yang dimaksud? Kan tidak, ya kan? Di situ banyak orang. Jadi di sini namanya nakirah ghairul maksudah, ya. Kalau nakirah ghairul maksudah dia hukumnya tetap nakirah bukan ma'rifah. Paham ya, akhwat? Wal ma'rifah la tataghayyaru haluha bin nida. Dan ma'rifah itu tidak berubah keadaannya dengan nida, ya. Dia tidak berubah keadaannya dengan nida. Contohnya ya Khalidu. Khalid tidak berubah, hanya dibuang tanwinnya saja. Ya Khalidu. Ya hadza. Hadza juga nggak berubah,
Gak berubah jadi harokatnya, harokat akhirnya berubah tidak. Tetap ya hadza. Kalau dipanggil ma'rifah ya tetap ma'rifah. Seperti itu. Baik. Insya Allah itu dulu akhwat. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Halaman 72 ya. Insya Allah biidznillahi ta'ala. Nah, tatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ustazah. Amin wa iyyakum.